Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Jika bertemu dengan dia, apa yang ingin Anda tanyakan tentang kicauannya di sosial media atau pemikirannya yang kadang out of the box? Atau tentang komentar pedasnya yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala? Temukan jawabannya hanya di Q&A. Saya Andini Effendi, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, soal Fadlizon tentunya tidak lepas dengan Gerindra. Nah, Gerindra ini mengusung Prabowo Subianto, benar ya Bang, untuk calon presiden 2019. Ini lagi-lagi berarti ketiga kali, calon presiden 2 kali, cawapres waktu itu sekali. Calon presiden 1 kali. Calon presiden sekali, mau kedua kali dong berarti kan Iya, dengan yang kali. ini kan gitu. Nampaknya nih pede sekali gitu untuk kembali mencalonkan lagi. Kira-kiranya kayaknya bakal sama dong rasanya dengan 2014 nih nanti 2019. Ya pasti beda lah. Bedanya apa? Kalau dari Gerindra apa yang akan membuat bedanya Bang? Pasti jauh lebih matang dan masyarakat pasti menginginkan pemimpin yang kuat, yang visioner, yang tentu saja bisa mengembalikan Indonesia menjadi negara yang benar-benar dihormati dan terutama rakyatnya sejahtera. Oke, jadi itu adalah catatan-catatan yang dinilai tidak dimiliki pada pemerintahan saat ini. Ya kalau sekarang kan kita bisa lihat, kalau kita tanya di mana-mana di desa-desa ya kelihatan memang ada pembangunan tapi di sisi lain masyarakat hidupnya susah. Harga-harga naik, harga bensin naik, harga listrik naik, harga gas naik, harga beras naik, cabai naik ya. Kemudian juga mencari lapangan pekerjaan jadi susah. Hidup pada umumnya susah. Ini yang kita rasakan di bawah. Oke. Pak Fadli, kalau sayang, kalau misalkan punya konsep, kenapa sih keberatannya Pak Fadli kalau Pak Prabowo jadi cawapresnya Pak Jokowi gitu? Ya keberatan lah karena konsepnya berbeda. Ya, kalau bau kan platformnya bagus kita, lebih yang enak satu gitu. ekonomi kerakyatan, ya, yang satu ekonominya nggak jelas bentuknya apa gitu ya. Kadang-kadang liberal, kadang-kadang sosialistik, kadang nggak bentuknya nggak jelas jenis kelamin ekonominya. Tapi kalau Pak Prabowo di dalam kan bisa ngoreksi, ayo kita ekonominya kemana gitu. Iya, tapi merugikan bagi demokrasi dan merugikan bagi kami karena menurut kami Pak Prabowo, karena kita ini sistemnya presidensil, yang mengambil keputusan itu ada presiden. Wakil presiden itu kadang-kadang jadi ban serep. Ya lihat aja sekarang ini kan seperti one man show. Jadi nanti siapapun cawapresnya Prabowo sebenarnya nggak penting dong, yang penting Prabowo-nya. Oh penting, kalau kecuali bagi tugas dari awal ya ada misalnya pembagian seperti dulu Pak SBY dengan Pak JK di periode pertama kan ada pembagian tugas. Menurut Anda dua wanita ini memang sebenarnya nggak capable melakukan enggak. tugasnya? Mereka tentu saya kira punya kemampuan-kemampuan yang di atas perempuan biasa di Indonesia menurut saya. Bu Susi saya sangat hargai terutama semangat beliau untuk menjaga laut kita dan itu sudah dibuktikan. Tetapi tentu saya ada catatan juga. Pertama adalah catatannya ketika seorang menteri di bidang kelautan, perikanan, apa sih tujuannya? Kan menyejahterakan rakyat. Tadi amanat konstitusi tadi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat di bidang kelautan, di bidang perikanan apa? Kan nelayan. Nah nelayan melaporkan mereka banyak susah. Cantrang dilarang dan lain-lain. Yang kedua, soal kapal ditenggelamkan ya bagus-bagus saja. Tetapi apakah kapal ditenggelamkan tidak merusak lingkungan laut kita? Kenapa kapalnya tidak diperbaiki, direnovasi, diberikan saja kepada nelayan untuk berusaha? Itu salah satu contoh ya. Untuk Ibu Sri Mulyani ya boleh-boleh sajalah untuk menjadi menteri terbaik walaupun itu istilah yang saya kira mungkin bisa menjadi bahan ejekan juga bagi banyak negara. Saya tanya kepada salah seorang menteri dari negara tetangga aja tuh nggak ngerti tuh bahwa ada kontes pemilihan menteri terbaik sedunia. Ya lain misalnya dengan Putri Indonesia jelas ukurannya gitu ya. Brain, beauty, behavior gitu kan. Saya pernah jadi juri Putri Indonesia. Tapi kan Sri Mulyani nggak mendaftar Pak. Dia tidak mengajukan diri kan. Memang diberi kan. Ya justru itu dasarnya apa kemudian ini digembar-gemborkan untuk menjadi menteri terbaik sedunia. Silakan tanya pada menteri-menteri, banyak menteri-menteri hebat di Inggris, di Amerika, di mana. Ya, saya kira ini menjadi satu catatan yang menurut saya ironi.
Apalagi performance ekonomi kita sedang buruk-buruknya. Tapi kan itu bukan hanya salah satu benchmarknya gitu Pak. Kan masih ada tolak ukur yang lain Ya kenapa apa dia jadi menteri benchmarknya terbaik. apa? Perlu dijelaskan kepada publik. Kenapa, kalau tidak salah siapa sih yang melakukan itu? Perlu dicek ya. World Yang Government mengusulkan Ernst Summit Young. di Ernst Dubai. Young kan bukan institusi yang punya kapasitas untuk memilih menteri-menteri terbaik sedunia. Oke. Nah tadi Bung Effendi bertanya tentang kenapa kok Pak Jokowi yang terpilih, ya kan? Nah ini memang kita harus bersyukur bahwa demokrasi kita mengantarkan orang-orang biasa untuk menjadi pemimpin. Dan itu juga adalah motif kita dulu memperjuangkan demokrasi. Tapi demokrasi sebagai sesuatu yang rasional dia juga punya banyak kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang dalam proses pemilihan ada manipulasi, kadang-kadang pikiran publik yang temporer itu kemudian menjebak publik untuk memilih secara emosional, sentimental dan sebagainya. Tapi begini, saya menerima hasil demokrasi sebagai jalan terbaik untuk menghadapi kerumitan bangsa kita yang memang kompleks. Karena itu kalau kita bawa kepada agama, Pak Mbah Sujiwo Tejo, maka Tuhan itu memilihkan kita pemimpin yang seperti ini adalah ujian buat kita. Nah, saya menganggap Pak Jokowi itu ujian. Ujian itu ada dua, tergantung cara kita menilai. Kita menilainya ini orang baik buat kita atau tidak baik buat kita. Nah saya sendiri termasuk melihat sampai hari ini, Pak Jokowi ini menurut saya kurang baik buat kita gitu. Itu aja sih, sampai situ aja dulu gitu. Sampai dia bisa membuktikan kepada saya bahwa dia baik buat kita, itu aja kok. Ini ujian kesabaran juga buat rakyat kita gitu ya. Dengan berbagai macam kebijakannya. Ya, tadi menarik Pak, Bapak kan tadi bilang kalau memang beda pendapat ya udah gitu aja repot. Nah terkait dengan tadi statement Bapak itu sendiri, tapi yang saya baca dan saya dengar ada adegan lapor-laporan nih Pak. Nah itu gimana tuh Pak, kenapa harus dilaporkan? Kalau itu, saya sebenarnya secara pribadi orang mau bikin meme, mau bikin apa ya terserah ya. Tetapi kemarin kan ada penangkapan, kita mau memberantas hoax, mau memberantas fitnah berita bohong. Saya mau mendukung itu. Tetapi kemudian karena itu ada hal yang sensitif ya di situ. Orang yang tidak bersalah, yang tidak punya masalah hukum, yang waktu itu jalan kaki dari Madiun ke Jakarta, dan kebetulan saya yang menerima, Pak Prabowo yang menerima. Dan saya tweet foto itu. Tiba-tiba ada orang yang membuat hoax dengan menyatakan di sini Prabowo, Fadlizon, terus ada admin MCA. Oh ini kan hoax. Nah di saat momentum seperti itu ya kita laporkan, karena kita ini negara demokrasi, tapi kita juga negara hukum yang paling penting. Nah hukum yang harus mengadili ini. Tidak boleh kemudian hukum itu tebang pilih atau memilih-milih mana yang mau diproses, mana yang tidak. Saya melaporkan itu dalam rangka kita memberantas hoax. Kalau pendapat bebas, ya mau pendapat mengkritik setajam apapun saya kira, saya senang sekali kalau ada pendapat tajam dan bermutu. Tapi saya jarang menemukan pendapat yang tajam dan bermutu akhir-akhir ini gitu. Oke, baik. Kalau Pak Fahri bisa ngocek bagaimana pemberantasan korupsi, gimana kalau Pak Fahri jadi ketua KPK nanti? Kalau saya jadi ketua KPK, yang pertama saya lakukan adalah saya lapor kepada Presiden, Bapak ini pekerjaan saya sudah sampai segini. Sebetulnya kalau dengan cara seperti ini sistemnya sudah terbangun Pak. Dan saya mengusulkan KPK dilebur dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM, kita jadikan dia sebagai lembaga komplain. Sehingga seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini ada penegakan hukum terhadap pelayanan publik. Karena itu kemudian KPK bubarkan saja, gabungkan dengan yang lain. Tapi pada umumnya rakyat percaya sama KPK daripada DPR gitu. Saya percaya kepada kebenaran saya, sebab di depan Tuhan saya tidak didukung oleh rakyat. Tidak ada vote di depan Tuhan. Di depan Tuhan itu hanya ada ini. Dan saya tidak peduli dengan orang gitu. Oke, baik. Ya Kang Maman. gitulah. Bung Fahri, Ya. kalau di depan Bung Fahri sekarang ada Sohibul Iman, kartu kuning atau kartu merah? Dia saya kira sudah kartu merah. Dan karena itu saya minta dia mundur. Menurut saya saya punya imajinasi tentang PKS ini yang sebetulnya harus banyak didengar juga oleh teman-teman pimpinan itu, karena saya membayangkan partai ini akan menjadi satu partai Islam yang modern ya, yang akan membela ide-ide tentang modernitas, tentang demokrasi dan tentang masalah-masalah yang dirindukan orang, yang menyebabkan orang kemudian jatuh hati kepada nilai-nilai agama juga, karena negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya membayangkan harusnya partai ini menang di 2019 dan menjadi partai terbesar. Dipersembahkan oleh